Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sediaan apa saja yang ada di SPPSP dengan anggota kelompok Stefan Wijaya, Ruth Septiana, Gabriel Turnip, Irene Frerosa, Natalia Veronica, dan saya sendiri William Leonardo. Jadi, konten apa saja sih yang ada dalam video ini? Yang pertama ada sirup, eliksir, suspensi, emosi, krim, dan juga pasta. Nah, yang pertama ada sirup. Apa sih definisi sirup itu sendiri? Sirup merupakan larutan pekat yang mengandung sakarosa atau gula lain, di mana menurut Farmakopeia Indonesia, kadar sakarosanya tidak kurang dari 64% dan tidak melebihi dari 66%. Sediaan rumahan yang kami buat kami namakan kurkumanis sirup dengan desain formula sebagai berikut, yaitu ekstrak kukama sebanyak 50 ml, sirup simplex sebanyak 45 ml, asam sitrat sebanyak 1 gram, aqua sebanyak 100 ml, garam secukupnya. Tujuan dari sediaan yang kami buat yaitu untuk meringankan gejala mual dan muntah, dapat digunakan dari umur 15 tahun hingga dewasa dengan dosis 10 ml per hari, disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, alat bahan yang dibutuhkan yang pertama alat yaitu ada pisau, timbangan, gelas ukur, blender atau parutan, kain saring atau saringan, wadah keramik, sendok makan dan sendok teh non logam, sebotol sediaan 100 ml, dan panci aluminium ukuran 1500 ml. Dan kemudian ada bahan beserta masing-masing fungsinya adalah yang pertama kunyit segar, yaitu sebagai zat aktif dengan kandungannya sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Air mineral sebagai pelarut utama sirup, gula pasir untuk pembuatan sirup simplex sebagai pemanis dan pengawet, garam sebagai penambah kelarutan kurkumin, asam sitrat sebagai penambah rasa dan penstabil zat aktif, dan serbuk kayu manis sebagai penambah aroma. Kemudian ada cara pembuatan, yaitu pertama kita buat dulu sirup simplexnya. Dengan cara 500 ml air kita panaskan hingga mendidih. Kemudian kita ambil 100 ml air yang sudah mendidih, dimasukkan ke dalam 160 gram gula pasir yang sudah disiapkan. Kemudian kita aduk perlahan hingga jenuh. Tanda kejenuhan yaitu ada butir gula yang tidak dapat larut kembali. Jika belum ada butir gula yang tidak larut, maka kita tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Kemudian kita saring dengan kain saring atau saringan, lalu didiamkan selama 3 hari untuk terlihat apakah ada pengendapan atau tidak. Jika ada endapan, larutan gula disaring kembali. Selanjutnya kita buat ekstrak kukama, yaitu pertama kita kupas kunyit dan dibersihkan, kemudian ditimbang sebanyak 250 gram dan sambil memanaskan 1500 ml air hingga mendidih. Kunyitnya kemudian diparut atau di blender, dimasukkan ke dalam wadah keramik berisi 1250 ml air yang sudah dipanaskan, ditambahkan serbuk kayu manis sebanyak 1 gram dan garam setengah sendok teh. Kemudian kita aduk hingga homogen dan didiamkan hingga hangat. Kemudian larutan disaring dengan kain saring sehingga terpisahkan antara ekstrak dengan ampasnya. Kemudian kita diamkan hingga dingin. Nah, langkah terakhir adalah kita campur ekstrak kukama dengan larutan gula, yaitu dengan cara 50 ml larutan ekstrak kukama dimasukkan ke dalam sirup simplex yang telah kita buat, diaduk hingga homogen, kemudian kita kalibrasi botol sediaan 100 ml, kemudian kita masukkan sediaan ke dalam botol, kemudian kita tambahkan aquades sampai 100 ml, dan sediaan dapat ditutup dan disimpan pada kondisi yang sejuk. Nah, kemasan primer yang kami buat adalah seperti ini. Kemasan primer merupakan kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk. Ini kemasan sekunder, dan ini leafletnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang eliksir. Kalian tahu gak sih eliksir itu apa? Menurut buku farmasi, yaitu Farmakopeia Indonesia, edisi 3, eliksir merupakan larutan yang mengandung zat aktif obat, juga mengandung zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lainnya, zat pewarna, zat pengawet, zat pelarut utama yaitu etanol. Etanol dalam eliksir digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu eliksir itu apa. Pada sediaan ini, kami membuat eliksir dari kunyit. Yang kami beri nama adalah kurkumanis eliksir.
di mana eliksir ini berfungsi untuk meringankan gejala mual dan muntah. Dan eliksir ini cocok digunakan untuk umur anak 15 tahun sampai dewasa. Dosis yang digunakan adalah 10 ml per hari. Eliksir ini direkomendasikan disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Eliksir ketika akan digunakan, maka dikocok terlebih dahulu supaya obat rata tercampur dan sangat efektif ketika diminum. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat eliksir kurkumin adalah sorbitol 25 ml, alkohol 10 ml, aquades 100 ml, asam sitrat 1 gram, ekstrak kurkuma 50 liter, di mana ekstrak ini terdiri dari kunyit dan kayu manis. Kemudian garam secukupnya. Kenapa bahan-bahan ini dipilih? Sorbitol dipilih digunakan sebagai pemanis. Alkohol digunakan sebagai pelarut kurkumin. Dan aquades digunakan sebagai pelarut dan digunakan untuk kalibrasi botol sampai 100 ml. Kemudian, asam sitrat berfungsi sebagai penambah rasa asam dan juga sebagai zat penstabil. Kemudian, ekstrak kurkuma ini merupakan zat aktif, yaitu untuk kunyit, dan kayu manisnya itu adalah penambah aroma. Kemudian, bahan selanjutnya adalah garam secukupnya, di mana garam ini digunakan sebagai penambah rasa pada eliksir. Untuk membuat eliksir, pertama-tama kita buat terlebih dahulu ekstrak kurkuma, di mana kunyit dikupas terlebih dahulu lalu dibersihkan. Kunyit yang sudah dibersihkan kemudian ditimbang sebanyak 250 gram. Setelah ditimbang, panaskan terlebih dahulu air sampai mendidih sebanyak 1500 ml. Kemudian kunyit yang sudah ditimbang diparut atau di blender. Lalu, parutan kunyit dimasukkan ke dalam wadah keramik yang sudah berisi air yang sudah mendidih. Kemudian, ditambahkan serbuk kayu manis sebanyak 1 gram. Kemudian garam secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu, larutan kurkuma tersebut sudah jadi. Diaduk sampai homogen. Setelah diaduk sampai homogen, kemudian diamkanlah sampai hangat. Kemudian, larutan kurkuma yang sudah didiamkan sampai hangat tersebut disaring menggunakan saringan sampai terpisah antara filtrat atau ekstrak dengan ampas kunyit. Kemudian, ekstrak kurkuma tersebut diambil kemudian dibiarkan hingga dingin. Ekstrak kurkuma yang sudah didinginkan kemudian diambil sebanyak 50 ml, kemudian dimasukkan ke dalam wadah keramik. Ditambahkan arak masak atau alkohol sebanyak 10 ml, lalu diaduk sampai homogen. Kemudian, masukkanlah sorbitol ke dalam wadah sebanyak 25 ml, kemudian diaduk sampai homogen. Kemudian, kalibrasi botol sediaan sebanyak 100 ml. Setelah botol dikalibrasi, sediaan dimasukkan ke dalam botol, ditambahkan aquades sampai batas kalibrasi. Kemudian, botol tersebut ditutup dan disimpan pada tempat sejuk. Dan eliksir kurkuma manis siap digunakan. Desain kemasan untuk kurkuma manis eliksir, di mana di dalamnya ada kemasan primer, kemasan sekunder, label, dan leaflet. Dan pemilihan kemasan primer dan sekunder harus menarik, supaya ketika obat tersebut diminum tidak terasa tertekan oleh pasien. Di dalam kemasan tersebut terdapat ilustrasi gambar lambung yang sedang tidak sehat, menunjukkan obat ini untuk menenangkan lambung untuk mengurangi frekuensi mual dan muntah.
Pemilihan warna kemasan merah dan biru mengikuti logo perusahaan yang sudah kami desain. Setelah membahas mengenai sirup dan eliksir, berikutnya akan dibahas mengenai emulsi. Emulsi merupakan dispersi koloidal dengan berukuran 1 nanometer sampai dengan 0,5 mikrometer atau dispersi kasar yang berukuran lebih dari 0,5 mikrometer yang terdiri atas 2 atau lebih cairan tidak saling campur dan biasa disebut dengan fase terdispersi atau dispers dan fase pendispersi atau continue. Setelah membahas mengenai pengertian dari emulsi, berikut ini merupakan perandaian dari emulsi. Emulsi, seperti yang kita ketahui, terdiri dari 2 fase, yaitu fase air dan fase minyak, yang tidak saling campur. Tipe dari emulsi sendiri pada umumnya diketahui air dalam minyak dan minyak dalam air. Namun, tak menutup kemungkinan terdapat tipe lain dari emulsi juga. Berikut ini merupakan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat emulsi rumahan. Yang pertama ada timbangan. Timbangannya bisa berupa timbangan digital ataupun timbangan yang Anda miliki di rumah Anda. Kita juga menggunakan sendok teh dan sendok makan, gelas ukur, mangkok atau gelas sebagai wadah untuk emulsinya nanti. Kemudian bahan yang kami gunakan itu ada minyak goreng, aquades atau air, deterjen cair, dan tepung kanji. Minyak goreng di sini digunakan sebagai fase minyaknya, aquades di sini digunakan sebagai pelarutnya, deterjen cair digunakan sebagai emulgator surfaktannya, dan tepung kanji digunakan sebagai binder atau pengikat. Berikut ini merupakan desain formulasi yang telah kami tentukan. Bahan pertamanya adalah minyak sawit atau minyak goreng atau minyak sayur dengan volume 17,5 ml. Dan kedua ada deterjen cair dengan volume 2,5 ml. Yang ketiga ada tepung tapioka dengan berat 12,5 gram. Dan yang keempat ada aquades dengan volume 17,5 ml. Sehingga total keseluruhan dari formula kami adalah 50 ml. Setelah menjelaskan mengenai emulsi dari pengertian, alat bahan, dan apa saja tipe dari emulsi, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan emulsi rumahan. Pertama, disiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya, dan dipastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak saling inkompatibilitas, baik itu antara eksipien dengan zat aktif maupun eksipien dengan eksipiennya. Setelah itu ditimbang bahan tepung tapioka. Tepung tapioka dilarutkan dalam air hingga membentuk mucilago. Setelah itu dilakukan penakaran minyak sayur. Minyak sayur yang telah diukur dimasukkan ke dalam wadah berisikan mucilago. Setelah itu dilakukan pengukuran volume deterjen cair yang akan digunakan. Deterjen cair yang telah diukur ditambahkan ke dalam campuran mucilago dan minyak sayur. Campuran mucilago, minyak sayur, dan deterjen cair diaduk dengan kuat hingga homogen. Dan ke dalam campuran ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga volumenya mencapai 50 ml. Setelah tercampur, maka emulsi telah jadi dan dipindahkan ke dalam botol. Berikut ini merupakan foto sediaan emulsi rumahan yang telah kami buat dengan bahan-bahan seadanya yang berada di rumah. Dari foto sebelah kiri bisa dilihat ini merupakan emulsi ketika keadaannya sedang tercampur, fasenya tercampur dan sedang homogen, atau fase terdispersinya larut oleh pendispersi, dan di sebelah kanan merupakan fase ketika campurannya sedang terpisah sehingga terdapat beberapa fase di dalam emulsi tersebut. Yang keempat ada sediaan suspensi. Sediaan suspensi merupakan campuran heterogen yang konsentrasi zat padatnya lebih tinggi daripada zat cair sehingga akan menimbulkan kejadian sedimentasi. Suspensi dapat digambarkan dengan keadaan awal yang bersedimentasi jika dikocok-kocok akan berubah menjadi sedimentasi seiring berjalannya waktu. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada timbangan, sendok makan, gelas ukur, sendok pengaduk, dan mangkok atau gelas sebagai wadah suspensi. Lalu bahan yang akan digunakan yaitu ada zat aktif yang berarti talkum
aquades sebagai pelarut, saffron yang mempunyai manfaat dalam melembabkan serta mencerahkan kulit. Karena talkum mempunyai sifat yang tidak dapat menyatu dengan air, maka diberikan surfaktan seperti sabun cair sebagai medium pendispersi. Suspensi Next-Free mempunyai manfaat untuk mencerahkan dan melembabkan kulit wajah. Cara pembuatan suspensi Next-Free yang pertama, ditimbang talkum 20 gram. Setelah itu, ditambahkan agen pembasah sebanyak 20 ml. Setelah itu, kedua bahan dihomogenkan dalam satu wadah. Lalu, setelah homogen, ditambahkan saffron water sebanyak 10 ml dan aquades sebanyak 100 ml. Setelah itu, diaduk keseluruhan bahan hingga terdispersi. Diaduk-aduk-aduk, jadilah suspensi Next-Free. Berikut merupakan desain kemasan primer. Dipilihnya media kemasan seperti ini karena sifat botol sendiri mudah untuk dikocok dan pada bagian belakang sedan primer terdapat komposisi, cara pakai, hingga expiry date. Pada desain kemasan sekunder terdapat ilustrasi masker yang diaplikasikan pada wajah untuk memudahkan customer dalam mencari kemasan dan untuk sebagai keestetikan dari kemasan itu sendiri. Berikut merupakan desain leaflet yang dapat memudahkan customer dalam mengetahui informasi yang terdapat pada suspensi Next-Free. Dilampirkan cara penggunaan dalam ilustrasi untuk mempermudah pemakaian. Ya, kali ini adalah sediaan pasta. Jadi, apa sih sediaan pasta itu? Dalam farmakope dijelaskan bahwa pasta merupakan sediaan setengah padat berupa massa lunak atau semi-solid yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar dengan jumlah konsentrasi bahan padat atau bahan serbuknya sebesar 30-50%. Jadi di luar 30-50% itu bukan sediaan pasta ya. Nah, kelompok kami pada kesempatan kali ini membuat formulasi sediaan pasta rumahan dari lidah buaya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada timbangan, mangkuk, sendok makan, sendok teh, pisau, dan gelas ukur. Untuk bahannya sendiri itu tentu saja ada lidah buaya, air bersih, dan tepung tapioka. Kenapa kita pakai lidah buaya? Ini karena lidah buaya memiliki lendir yang dapat berfungsi sebagai gelling agent, sehingga saat terkena air nanti, lendir tersebut dapat mengembang dan dapat mencampur dengan rata semua tepung tapioka, di mana dalam formula ini tepung tapioka dimaksudkan sebagai bahan padatnya, yang harusnya tadi itu 30-50% ya konsentrasinya. Nah, desain formula kami itu seperti ini. Ada lendir lidah buaya 30 gram, tepung tapioka 50 gram, dan air besi 20 ml. Total semua bahan itu 100 gram. Jadi bisa dilihat bahwa bahan padatnya atau tepung tapioka yang kami gunakan konsentrasinya adalah 50%. Lalu bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, tentu saja pertama-tama kita harus membeli atau jika ada tanaman lidah buaya di rumah bisa digunakan. Nah, tanaman lidah buaya ini dipotong dari badannya, lalu dilakukan pengupasan kulit lidah buaya sehingga buah yang ada di dalam dan kulitnya dapat terpisah. Nah, selama proses pengupasan, lendir lidah buaya yang diperoleh dari lidah buaya ditampung di dalam mangkuk ya. Nah, setelah itu lendir lidah buaya, tepung tapioka, dan air diukur sebanyak sesuai dengan formula. Nah, setelah diukur, seluruh bahan ini kemudian disiapkan, lalu lendir lidah buaya dimasukkan ke dalam mangkuk dan ditambahkan air. Terus kita diamkan sampai lendir lidah buayanya mengembang. Nah, setelah mengembang, baru deh kita tambahkan tepung tapioka ke dalam lendir lidah buaya yang sudah mengembang dan diaduk merata sampai terbentuk sediaan pasta. Seperti yang ada di gambar ya, jadi tanaman lidah buayanya dipisahkan dari kulitnya. Lalu lendirnya diambil. Berikut adalah dokumentasi dari hasil kerja sediaan pasta rumahan kami. Sebelah kiri ini adalah sediaan pasta sehari setelah proses pembuatan. Jadi masih
kenyal seperti tekstur pasta, sedangkan untuk yang sebelah kanan adalah sediaan pasta yang sudah didiamkan selama 1 minggu. Terjadi proses pengerasan karena ada kesalahan saat memformulasikan pasta di mana kami menambahkan jumlah tepung tapiokanya berlebih, jadi tidak sesuai dengan definisi pasta, yaitu tepung atau bahan padatnya harus berkonsentrasi 30-50%, sedangkan yang di sebelah kanan ini tepung tapiokanya sudah ada lebih dari 50% konsentrasi keseluruhan bahan. Selain itu juga kami berasumsi bahwa pasta memadat karena pasta didiamkan pada keadaan terbuka tanpa ditutup dan dibiarkan di lingkungan terbuka selama 7 hari. Sediaan selanjutnya adalah krim. Apa itu krim? Krim atau kremores adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Berikut adalah bahan yang digunakan. Yang pertama adalah lilin yang sudah diparut sebanyak 20 gram. Yang kedua ada deterjen cair sebanyak 25 ml. Yang ketiga ada minyak sayur sebanyak 20 ml. Yang keempat ada air sebanyak 50 ml dan agar-agar sebanyak 1,15 gram. Dan alat-alat yang digunakan adalah mangkuk, pisau, kompor, timbangan, sendok teh dan sendok makan, gelas ukur, dan panci. Berikut adalah cara pembuatannya. Yang pertama, ditimbang dulu semua bahan yang sesuai yang diinginkan. Yang kedua, dipanaskan air dalam panci hingga mendidih. Yang ketiga, diletakkan minyak dengan lilin dalam wadah yang sama. Yang keempat, dipanaskan dalam air mendidih dan diaduk terus hingga minyak dan lilin menjadi satu fase. Dan fase ini kita sebut sebagai fase A. Lalu, sabun dilarutkan dalam air dengan cara yang sama seperti langkah keempat. Pada tahap ini kita sebut sebagai fase B. Yang keenam, dicampur fase A ke fase B di atas air yang masih mendidih. Lalu, campuran tersebut diaduk kurang lebih 10 menit di atas air mendidih sampai teremulsi dan dikeluarkan campuran tersebut dari air mendidih. Jangan lupa kompornya dimatikan ya. Lalu, diaduk hingga dingin pada suhu normal. Ditambahkan agar-agar yang sudah dicampur ke dalam air ke dalam campuran tersebut. Lalu diaduk sampai homogen dan terbentuk krim. Krim sudah selesai dibuat. Ini adalah dokumentasi selama pembuatan. Gambar 1 adalah hasil penimbangan semua bahan. Gambar kedua ini adalah keadaan di mana lilin sudah dicampur dengan minyak atau disebut sebagai fase A. Bisa terlihat tidak ada lilin lagi yang ada di partikel bawah karena semuanya sudah larut menjadi satu fase. Gambar ketiga merupakan gambar di mana fase A sudah dicampur dengan fase B. Dan gambar keempat adalah di mana campuran fase A dan fase B sudah dicampur dengan air dan agar-agar. Bisa dilihat perbedaan dari gambar 3 dan gambar 4 adalah perubahan warna, begitu pula pada viskositasnya. Ketika fase A dicampur fase B dicampur dengan air dan agar-agar, maka di gambar keempat ini viskositasnya semakin kental lama-kelamaan hingga terbentuk krim. Dan ini adalah foto hasil sediaan kami. Bisa dilihat dari gambar ini, sediaan krim kami bisa dikatakan bagus karena tidak ada partikel-partikel yang tersisa dan tampilannya juga menarik, juga sesuai dengan syarat-syarat krim pada umumnya. Sekian presentasi
Sekian persentase semua persediaan kami. Semoga bisa membantu kalian semua ya. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa di like,